Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa setelah bertahun-tahun berlalu, sebuah kenangan pahit masih mampu membuat air mata jatuh begitu saja? Mengapa satu nama yang sudah lama tidak Anda temui, ketika disebut secara tidak sengaja dalam sebuah percakapan ringan, seketika membuat dada terasa sesak dan suasana hati berubah total? Anda sering menenangkan diri dengan kalimat yang terdengar bijak, bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Namun hari ini, marilah Anda jujur pada diri sendiri. Waktu hanyalah sebuah dimensi linear. Waktu tetap berjalan, tetapi waktu tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Jika luka itu tidak pernah Anda izinkan disentuh oleh Sang Penyembuh Agung, waktu hanya akan menutupinya, bukan memulihkannya. Banyak dari Anda hari ini tampak baik-baik saja di permukaan. Anda bekerja dengan giat, Anda tertawa bersama teman-teman, bahkan Anda tampak bersemangat dalam melayani di gereja. Namun di balik topeng kekuatan itu, sesungguhnya Anda sedang berjalan dengan pincang secara rohani. Anda memikul beban besar yang seharusnya sudah Anda letakkan di kaki salib sejak bertahun-tahun lalu. Anda membawa ransel penuh batu kemarahan, kekecewaan, dan kepedihan yang membuat langkah jiwa Anda semakin berat dari hari ke hari. Mari kita renungkan sebuah gambaran sederhana. Seorang pria merasakan nyeri yang hebat di sikunya setelah berolahraga. Pada awalnya ia mengabaikannya. Ia mengira itu hanya cedera ringan atau sekadar akibat usia. Hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, tetapi rasa sakit itu tidak juga pergi. Bahkan semakin mengganggu hidupnya. Akhirnya, ketika ia tidak sanggup lagi menahannya, ia pergi ke dokter bedah terbaik. Dokter itu memeriksa dengan teliti, lalu menatapnya penuh empati dan berkata, "Tuan, ini bukan cedera baru. Ini adalah luka lama yang tidak pernah Anda obati dengan benar sejak awal. Ada bagian di dalam siku Anda yang seharusnya sudah ditangani setahun yang lalu, tetapi Anda membiarkannya." Mengapa ia tidak datang sejak awal? Karena ia takut. Ia takut pada rasa sakit sementara dari proses penyembuhan. Ia takut pada masa pemulihan yang panjang dan melelahkan. Maka tanpa sadar, ia memilih sesuatu yang lebih buruk, menghindari rasa sakit sesaat, tetapi menerima penderitaan jangka panjang. Bukankah hidup Anda seringkali serupa dengan pria ini? Mungkin Anda pernah mengalami pengkhianatan dalam keluarga. Mungkin Anda pernah mengalami perlakuan tidak adil yang meninggalkan luka dalam. Atau mungkin Anda pernah mengalami penolakan yang menghancurkan harga diri di masa muda. Karena menghadapi kenyataan itu terasa terlalu menyakitkan, Anda memilih membungkusnya rapat-rapat. Anda simpan di ruang tergelap jiwa. Anda berkata pada diri sendiri bahwa semuanya sudah lewat, tidak penting lagi, dan sudah Anda lupakan. Namun hukum luka tidak pernah berubah. Luka yang tidak dibersihkan dan hanya ditutup rapat akan membusuk di dalam. Infeksinya tidak diam. Luka itu menyebar perlahan ke seluruh bagian hidup Anda setiap hari. Itulah sebabnya Anda kadang meledak marah karena hal-hal kecil. Seseorang mungkin hanya menyinggung sedikit perasaan Anda, tetapi reaksi Anda begitu besar dan berlebihan hingga merusak hubungan. Orang-orang di sekitar menjadi bingung. Bahkan Anda sendiri sering heran mengapa Anda bisa bereaksi sedemikian rupa setelahnya. Saudara-saudariku terkasih, ledakan itu bukan tentang apa yang terjadi hari ini. Hari ini hanyalah pemicu. Seseorang tanpa sengaja menyenggol siku yang cedera di dalam jiwa Anda. Rasa sakit yang keluar hari ini adalah akumulasi dari 10, 20, bahkan 30 tahun luka yang tidak pernah diproses bersama Tuhan. Yesus melihat setiap air mata tersembunyi itu.
Ia tidak melihat Anda sebagai pribadi yang sulit atau pemarah. Ia melihat Anda sebagai anaknya yang terluka. Dan hari ini ia datang kepada Anda dengan kasih dan bertanya, "Anakku, maukah engkau benar-benar sembuh?" Seringkali Anda tidak menyadari bahwa luka yang disimpan di dalam kegelapan jiwa mulai berubah bentuk. Luka itu tidak tinggal diam. Luka itu tumbuh seperti tanaman liar. Awalnya mungkin hanya berupa kekecewaan, kesedihan karena dikhianati, disakiti, atau luka karena diabaikan. Namun ketika tidak dibawa kepada Tuhan, luka itu berubah menjadi kemarahan. Dan kemarahan yang terus dipelihara akan mengendap menjadi kepahitan. Kepahitan adalah racun yang Anda minum sendiri sambil berharap orang lain yang mati karenanya. Anda berpikir bahwa dengan membenci, Anda sedang menghukum mereka. Dengan menyimpan dendam, Anda merasa sedang menguasai keadaan. Padahal sesungguhnya, kepahitanlah yang sedang membangun tembok beton di sekitar hati Anda. Tembok itu membuat hati mengeras. Hati yang mengeras tidak lagi mampu merasakan sukacita yang murni. Hati yang mengeras selalu curiga terhadap kebaikan orang lain dan selalu bersiap disakiti lagi. Hidup menjadi sebuah benteng pertahanan yang melelahkan. Mungkin Anda pernah marah besar kepada orang yang sangat Anda cintai, seperti pasangan atau anak-anak Anda. Sesudahnya Anda menyesal karena Anda tahu reaksi itu tidak sebanding dengan kesalahan mereka. Namun sadarilah kebenaran ini. Anda sebenarnya tidak sedang bereaksi kepada mereka. Anda sedang bereaksi kepada tumpukan luka lama yang Anda bawa. Masa lalu Anda sedang berbicara melalui emosi hari ini. Dalam pelayanan pengakuan dosa selama puluhan tahun, Padre Pio sering bertemu dengan orang-orang yang datang bukan hanya membawa dosa, tetapi juga membawa luka batin. Banyak umat berlutut di hadapannya sambil menangis, bukan karena mereka takut akan hukuman Tuhan, melainkan karena hati mereka penuh kepahitan akibat perlakuan orang lain, bahkan orang terkasih dalam hidupnya. Padre Pio memahami bahwa ada dosa yang perlu diampuni, tetapi ada juga luka yang perlu disembuhkan. Ia pernah berkata kepada seorang peniten yang tidak bisa mengampuni keluarganya, "Jika engkau tidak memaafkan, engkau membiarkan lukamu tetap terbuka. Luka yang terbuka akan selalu terinfeksi." Dengan kata-kata itu, Padre Pio tidak sedang menyalahkan orang yang terluka, tetapi menunjukkan kenyataan rohani bahwa kebencian yang dipelihara akan merusak jiwa orang itu sendiri. Pengampunan, menurut Padre Pio, bukanlah perasaan yang tiba-tiba muncul. Pengampunan adalah keputusan rohani. Banyak umat berkata kepadanya, "Padre, saya tidak bisa mengampuni." Dan Padre Pio menjawab, "Maka mintalah kepada Tuhan kemampuan untuk mengampuni. Jangan tunggu hatimu siap. Taatilah Tuhan lebih dulu, maka hatimu akan menyusul." Anda mungkin berpikir bahwa mengampuni berarti menganggap remeh perbuatan orang yang melukai Anda. Padre Pio mengajarkan sebaliknya. Ia berkata bahwa pengampunan tidak menghapus kejahatan, tetapi menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Ketika Anda mengampuni, Anda berkata kepada Tuhan, "Engkau lebih tahu bagaimana menghakimi dengan adil daripada aku." Dengan demikian, Anda tidak lagi memikul beban sebagai hakim atas sesama, melainkan menyerahkan beban itu kepada Tuhan yang Maha Tahu. Banyak orang datang kepada Padre Pio sambil membawa cerita lama yang terus mereka ulang selama bertahun-tahun. Ia sering menghentikan mereka dengan lembut dan berkata, "Mengapa engkau terus membuka kembali luka yang sudah seharusnya diserahkan kepada Tuhan?" Padre Pio tahu bahwa mengulang luka masa lalu tanpa menyerahkannya kepada Tuhan hanya akan memperpanjang penderitaan batin,
Mengampuni bukan berarti Anda harus kembali dekat dengan orang yang melukai Anda. Padre Pio sendiri sering menasihati umatnya agar menjaga jarak dari situasi yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam luka yang sama. Ia membedakan antara pengampunan dan kedekatan. Pengampunan adalah urusan hati Anda dengan Tuhan. Kedekatan kembali membutuhkan perubahan sikap dari kedua pihak. Dalam banyak kasus, Padre Pio menyarankan umatnya untuk terlebih dahulu menyembuhkan hati mereka sebelum memikirkan relasi kembali. Ia berkata, "Jika jiwamu masih berdarah, jangan memaksanya berjalan jauh. Duduklah di bawah salib Yesus sampai darah itu berhenti." Nasihat ini menunjukkan bahwa proses penyembuhan memerlukan waktu dan doa yang tekun. Ada juga umat yang datang dengan kemarahan yang sangat besar. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, dikhianati, atau dipermalukan. Padre Pio tidak pernah menertawakan atau mengecilkan rasa sakit mereka. Ia justru membawa mereka kepada salib Kristus. Ia mengingatkan bahwa Yesus sendiri dikhianati, dihakimi secara tidak adil, dan disalibkan oleh manusia. Namun dari salib itu keluar doa, bukan kutukan. Ketika Anda merasa tidak sanggup mengampuni, tulislah di dalam komentar doa yang sederhana ini. Yesus, aku mau mengampuni, tetapi aku tidak mampu. Pakailah hatiku yang keras ini dan lembutkanlah dengan kasih-Mu. Percayalah bahwa rahmat Tuhan bekerja bukan hanya ketika manusia sudah kuat, tetapi justru ketika manusia mengakui kelemahannya. Padre Pio juga mengingatkan bahwa luka batin yang tidak diserahkan kepada Tuhan sering berubah menjadi dosa baru. Kemarahan yang meledak-ledak, sikap sinis, dan penolakan terhadap orang lain. Ia tidak berkata ini untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa luka yang tidak diobati akan mencari jalan keluar yang salah. Bagi Padre Pio, pengampunan adalah jalan menuju kebebasan. Ia berkata bahwa orang yang tidak mengampuni tetap terikat pada masa lalu, sedangkan orang yang mengampuni mulai berjalan ke masa depan bersama Tuhan. Pengampunan tidak mengubah sejarah hidup Anda, tetapi mengubah cara Anda memandang sejarah itu. Dengan mengampuni, Anda tidak berkata bahwa peristiwa itu baik. Anda berkata bahwa Tuhan lebih besar daripada peristiwa itu. Luka itu mungkin masih ada, seperti bekas luka di tubuh. Tetapi bekas luka tidak lagi berdarah. Luka itu menjadi tanda bahwa Anda pernah terluka, tetapi juga tanda bahwa Anda telah disembuhkan. Ada pengalaman batin yang sering membuat seseorang bingung terhadap dirinya sendiri. Anda sudah mengampuni. Anda sudah mendoakan orang yang melukai Anda. Anda bahkan sudah berusaha tidak lagi membicarakan peristiwa itu. Namun entah mengapa, setiap kali kenangan itu muncul kembali, dada Anda tetap terasa sesak. Hati Anda tetap perih. Dan di dalam batin muncul pertanyaan yang melelahkan. Jika saya sudah mengampuni, mengapa rasa sakit ini masih ada? Banyak orang mengira bahwa pengampunan yang sejati harus langsung menghapus rasa sakit. Mereka berpikir bahwa jika hati mereka masih nyeri, berarti pengampunan mereka gagal. Padahal pengampunan bukanlah tombol yang mematikan ingatan. Pengampunan adalah keputusan kehendak. Sementara perasaan dan kenangan bergerak jauh lebih lambat daripada keputusan itu. Tuhan tidak bekerja dengan cara menghapus memori. Ia bekerja dengan mengubah makna dari memori itu. Peristiwa itu tetap Anda ingat, tetapi perlahan-lahan racun yang melekat padanya dikurangi. Yang dulu hanya menghadirkan kemarahan, sedikit demi sedikit berubah menjadi kesedihan yang lebih tenang. Yang dulu memicu ledakan emosi, perlahan menjadi kenangan yang bisa Anda bawa dalam doa.
Luka batin memiliki proses yang mirip dengan luka di tubuh. Luka yang sedang sembuh sering terasa perih atau gatal saat disentuh. Rasa perih itu bukan tanda bahwa luka itu memburuk, melainkan tanda bahwa jaringan di dalam sedang diperbaiki. Demikian juga dengan luka di jiwa. Ketika kenangan lama membuat hati Anda nyeri, bisa jadi Tuhan sedang bekerja lebih dalam dari yang Anda sadari. Pengampunan juga bukan satu peristiwa tunggal, melainkan sebuah perjalanan. Pada satu hari, Anda bisa merasa tenang. Pada hari lain, perasaan lama muncul kembali dan Anda harus mengampuni lagi dalam doa. Setiap kali Anda memilih untuk tidak membenci, meskipun hati Anda belum pulih sepenuhnya, pilihan itu sudah menjadi tindakan iman. Ada orang yang berkata, "Saya sudah mendoakan dia, tetapi tetap sakit." Kalimat itu sering diucapkan dengan rasa lelah. Namun doa semacam itu tidak sia-sia. Doa bagi orang yang melukai Anda bukan terutama untuk mengubah mereka, melainkan untuk membebaskan hati Anda sendiri. Doa itu bekerja perlahan, seperti air yang menetes terus-menerus pada batu yang keras. Tuhan tidak menuntut perasaan palsu dari Anda. Ia tidak meminta Anda merasa hangat kepada orang yang telah melukai hidup Anda. Yang Ia lihat adalah arah hati Anda. Jika Anda berkata kepadanya, "Aku memilih mengampuni meskipun hatiku masih sakit," maka pilihan itu sudah menjadi doa yang hidup. Setiap kali kenangan itu muncul, Anda tidak perlu melawannya dengan kemarahan. Anda dapat membawanya kepada Kristus dengan jujur. Anda bisa berkata dalam hati, "Tuhan, luka ini masih ada. Aku serahkan lagi kepadamu." Dengan cara itu, kenangan yang dulu melukai Anda perlahan berubah menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan. Bukan lagi sumber racun bagi jiwa Anda. Penyembuhan sejati mulai terlihat ketika Anda masih mengingat peristiwa itu, tetapi tidak lagi dikuasai olehnya. Anda mungkin masih sedih, tetapi tidak lagi dipenuhi kepahitan. Anda mungkin masih terdiam sejenak, tetapi tidak lagi terdorong untuk melukai orang lain karena luka Anda sendiri. Pada saat itulah, luka berhenti menjadi sumber kehancuran dan mulai menjadi sumber kerendahan hati. Anda menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Anda lebih sabar terhadap kelemahan sesama. Luka yang dulu membuat Anda ingin menutup diri, perlahan dipakai Tuhan untuk melembutkan hati Anda. Dalam bimbingan rohani yang sering diberikan kepada umat, Padre Pio menegaskan bahwa rasa sakit yang masih muncul setelah pengampunan bukanlah tanda kegagalan iman. Rasa sakit itu justru sering menjadi tanda bahwa Tuhan sedang menyelesaikan karyanya di bagian jiwa yang paling dalam. Yang penting bukan apakah rasa sakit itu masih terasa, melainkan apakah Anda tetap memilih untuk tidak membenci. Dengan demikian, jika hari ini Anda berkata, "Saya sudah mengampuni, tetapi saya masih sakit," itu tidak berarti Anda mundur. Bisa jadi Anda sedang berjalan di jalur penyembuhan yang lebih dalam. Tuhan tidak bekerja dengan tergesa-gesa pada luka jiwa, karena Ia tahu bahwa penyembuhan yang sejati bukan hanya mengubah perasaan, tetapi juga membentuk hati Anda menjadi lebih serupa dengan hatinya. Pemurnian sering terasa seperti kebingungan. Doa terasa kering. Hati terasa berat. Anda bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak segera mengangkat luka ini. Namun di dalam kesunyian itu, Tuhan sedang mengajarkan Anda untuk tetap memilih kebaikan, meskipun perasaan Anda belum tenang. Ia melatih Anda untuk tetap lembut, meskipun ada alasan untuk mengeras. Banyak orang ingin damai tanpa proses. Mereka ingin lupa tanpa pernah menatap luka itu dengan jujur. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Ia membawa luka itu ke hadapan cahaya
agar luka itu tidak lagi mengatur hidup Anda secara diam-diam. Luka yang dihadapkan kepada Tuhan akan kehilangan kuasanya, sementara luka yang disembunyikan akan terus memengaruhi cara Anda berbicara, memilih, dan memperlakukan orang lain. Ketika Anda mulai menerima bahwa luka itu adalah bagian dari perjalanan rohani Anda, sikap Anda terhadapnya perlahan berubah. Anda tidak lagi hanya bertanya, "Mengapa ini terjadi?" tetapi mulai bertanya, "Apa yang sedang Tuhan bentuk di dalam diriku melalui ini?" Disitulah penderitaan batin mulai memperoleh makna. Ia tidak lagi hanya menjadi beban, tetapi menjadi jalan pembelajaran. Dalam bimbingan rohani yang diberikan kepada banyak umat, Padre Pio sering mengingatkan bahwa penderitaan yang dipersatukan dengan doa tidak pernah sia-sia. Luka yang dibawa kepada Tuhan tidak hanya menyembuhkan pribadi yang terluka, tetapi juga membuat hati lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Seseorang yang pernah terluka dan tidak memelihara kebencian akan lebih mudah mengerti kelemahan sesama. Luka yang dulu membuat Anda ingin menarik diri, perlahan bisa membuat Anda lebih sabar kepada keluarga Anda. Luka yang dulu membuat Anda curiga kepada orang lain, perlahan bisa mengajarkan Anda untuk lebih berhati-hati tanpa menjadi pahit. Luka itu tidak lagi hanya milik masa lalu, tetapi menjadi bagian dari cara Tuhan membentuk karakter Anda hari ini. Pemurnian bukan berarti Anda harus menyukai penderitaan. Tuhan tidak meminta Anda menikmati rasa sakit. Yang Ia minta adalah agar penderitaan itu tidak diubah menjadi kebencian. Jika Anda bisa berkata, "Tuhan, ini menyakitkan, tetapi aku tidak ingin membenci," maka Anda sedang berjalan di jalur yang benar. Pilihan itu mungkin terasa kecil, tetapi di hadapan Tuhan, itu adalah langkah besar. Pada suatu titik, Anda akan menyadari bahwa luka itu tidak lagi mengendalikan hidup Anda. Anda masih mengingatnya, tetapi luka itu tidak lagi menentukan cara Anda menilai orang lain. Anda masih bisa sedih, tetapi tidak lagi dipenuhi dorongan untuk menyalahkan. Hati Anda menjadi lebih luas dan lebih tenang. Tuhan tidak selalu menghapus luka dari hidup manusia. Seringkali Ia mengubah luka menjadi sumber cahaya bagi jiwa yang mau diserahkan kepadanya. Yang dulu menjadi sumber kemarahan, perlahan menjadi sumber belas kasih. Yang dulu membuat Anda ingin menutup diri, perlahan membuat Anda lebih memahami penderitaan orang lain. Dengan demikian, luka batin bukanlah tanda bahwa Tuhan jauh dari Anda. Justru seringkali itu tanda bahwa Tuhan sedang bekerja sangat dekat di bagian jiwa yang paling dalam. Ia sedang memurnikan bukan hanya perasaan Anda, tetapi juga cara Anda mengasihi dan cara Anda mempercayainya. Pada akhirnya, perjalanan penyembuhan bukanlah tentang seberapa cepat luka itu hilang, melainkan tentang kepada siapa luka itu Anda serahkan. Selama luka itu hanya Anda simpan di dalam diri sendiri, luka itu akan terus mencari jalan keluar melalui kemarahan, kecurigaan, dan kelelahan batin. Tetapi ketika luka itu dibawa kepada Tuhan, luka itu mulai kehilangan kuasanya untuk mengatur hidup Anda. Ada banyak orang yang berkata, "Saya ingin sembuh, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Jawabannya sederhana. Meskipun tidak selalu mudah, mulailah dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Anda tidak perlu merapikan kata-kata. Anda tidak perlu berpura-pura kuat. Anda hanya perlu berkata apa adanya. Seperti seorang anak yang datang kepada bapaknya dengan tangan kosong dan hati yang letih. Tuhan tidak menunggu Anda menjadi tenang, baru mau mendengarkan doa Anda. Ia justru menunggu Anda datang dengan luka itu. Ketika Anda berkata, "Tuhan, inilah bagian hidupku yang masih sakit.
Anda sedang membuka pintu bagi rahmat untuk bekerja. Penyembuhan sering dimulai bukan saat perasaan berubah, tetapi saat Anda berhenti menyembunyikan luka itu dari Tuhan. Mengampuni dan menyerahkan luka bukan berarti masa lalu dihapus. Masa lalu tetap ada sebagai bagian dari sejarah hidup Anda. Namun, masa lalu tidak lagi menjadi pusat dari hidup Anda. Anda tidak lagi menafsirkan setiap peristiwa hari ini melalui kacamata luka lama. Perlahan, Anda belajar melihat hidup dengan cara yang lebih bebas. Di dalam bimbingan rohani yang sering diberikan kepada umat, Padre Pio mengingatkan bahwa jiwa yang mau menyerahkan lukanya kepada Tuhan akan mengalami kebebasan batin yang tidak bisa diciptakan oleh usaha manusia semata. Kebebasan itu bukan berarti tidak ada lagi kenangan, melainkan kenangan itu tidak lagi menguasai arah hidup Anda. Ia mengajarkan bahwa Tuhan tidak selalu mengangkat salib dari pundak manusia, tetapi Ia selalu memberi kekuatan untuk memikulnya dengan hati yang baru. Ketika seseorang belajar membawa lukanya dalam doa, ia tidak lagi hidup sebagai korban masa lalu, melainkan sebagai pribadi yang dibentuk oleh rahmat. Mungkin sampai hari ini Anda masih berkata, "Saya sudah mencoba, tetapi rasa sakit itu masih ada." Jangan menyerah. Penyembuhan batin jarang terjadi dalam satu langkah besar. Penyembuhan lebih sering terjadi dalam langkah-langkah kecil yang setia. Setiap kali Anda memilih untuk tidak membenci, setiap kali Anda memilih untuk berdoa meskipun hati masih berat, disitulah Tuhan sedang bekerja. Anda tidak diminta untuk mengerti seluruh rencana Tuhan. Anda hanya diminta untuk berjalan hari ini bersamanya. Esok hari akan Ia tangani sendiri. Yang penting bukan seberapa sempurna pengampunan Anda, tetapi seberapa jujur Anda datang kepadanya dengan luka Anda. Sekarang, ambillah waktu sejenak dimanapun Anda berada. Tarik napas perlahan, tenangkan pikiran Anda. Bayangkan diri Anda berdiri di hadapan Tuhan yang penuh kasih, membawa semua kenangan yang masih terasa berat. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar, biarkan hati Anda berbicara. Di dalam keheningan itu, katakan dalam batin, "Tuhan, inilah lukaku. Inilah rasa sakit yang masih ada. Aku tidak ingin lagi menyimpannya sendirian. Hari ini aku menyerahkannya kepadamu. Bentuklah hatiku agar tidak dikuasai oleh masa lalu, tetapi dituntun oleh kasih-Mu." Percayalah bahwa pada saat Anda melakukan ini, sesuatu yang halus tetapi nyata sedang terjadi di dalam jiwa Anda. Rantai yang mengikat Anda pada kejadian lama mulai melemah. Beban yang selama ini Anda pikul sendirian mulai dibagi dengan Tuhan. Anda tidak lagi berjalan sendiri. Biarlah hari ini menjadi hari di mana luka lama tidak lagi menjadi pusat hidup Anda. Dan kasih Tuhan mulai menuntun langkah Anda ke depan dengan hati yang semakin bebas. Mulailah hidup dengan damai. Bukan karena semua luka sudah hilang, tetapi karena Anda tidak lagi memikulnya sendirian. Tuhan berjalan bersama Anda. Dan bersamanya, masa depan Anda tidak ditentukan oleh luka, melainkan oleh harapan dan kasih-Nya. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.